Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya Parabola dan Gadget. Oke, ini adalah video kedua yang membahas atau mereview set-top box TV PD2 Venus Brio. Kalau di video yang pertama kemarin, kita sudah unboxing dan juga review singkat ya soal fiturnya. Cuman kita memang belum mencoba langsung dari set-top boxnya. Nah, khusus di video kedua kali ini, kita akan mencoba langsung dengan menyalakan set-top boxnya. Terus kita cek menunya dan fitur-fitur yang ada di dalam set-top box ini. Nah, pengen tahu kan seperti apa kualitas dari set-top box Venus Brio ini? Dan apakah ini juga ada fitur untuk connect ke internet atau connect wifi? Dan apakah ada fitur YouTube juga yang mana fitur paling banyak dicari ya oleh orang-orang saat ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu seperti apa kualitasnya, tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Oke boys, jadi ini set-top box Venus Brio nya sudah saya nyalakan. Ini sekaligus sudah saya tancapin flash disk ya di port USB, jadi nanti sekalian kita coba untuk menu media playernya. Nah, ini sudah saya lakukan scan juga, jadi sudah dapat ini total. Nah, ada 26 siaran atau channel digital. Ini saya posisinya di wilayah Surabaya ya, jadi totalnya ini ada 26 channel digital. Nanti tiap wilayah pasti beda-beda, jadi 26 channel ini tidak bisa jadi patokannya. Kalau untuk channel lokalnya bisa dibilang ini lumayan lengkap. TV One-nya ada, ANTV-nya juga ada Metro TV, BNTV, ada Magnet Channel, BBS TV, Madu TV Nusantara, Jawa Pos, GTV Surabaya, ada Kompas juga, ada CNBC, Trans 7, Trans TV. Ini kualitasnya sudah HD ya kalau Trans 7 ini. Dan memang kebanyakan kalau channel digital itu sudah HD. Ada CNN, Indosiar juga sudah ada di wilayah Surabaya. Ini lagi ada siaran dangdut. Nah, kalau SCTV juga sudah ada channel digitalnya. Nah, ini SCTV yang sekarang lagi banyak dicari orang, terutama untuk channel digital atau channel UHF analog, karena di SCTV nanti akan menyiarkan Premier League atau Liga Inggris secara gratis. Jadi mulai musim ini SCTV sudah resmi menjadi salah satu stasiun TV yang memegang hak siar Liga Inggris. Nah, kalau di siaran digital atau analog itu pasti gratis ya, tanpa dipungut biaya atau tanpa perlu berlangganan. Nah, ini makanya saya senang banget karena di Surabaya SCTV ini sudah ada channel digitalnya, jadi saya bisa nonton Liga Inggris ini. Ditambah lagi ini kualitas siarnya sudah HD. Terus ditambah ada channel-channel yang selainnya kayak TVRI, Mentari TV, terus ada O Channel juga. Ada RCTI, MNC TV, dan Global TV, terus ada iNews juga. Jadi MNC Groupnya juga sudah kebuka, lengkap juga. Dan karena ini siarannya digital atau DVB-T2 pasti gratis ya, tanpa perlu aktivasi atau beli paket berlangganan. Nah, kalau saya klik tombol info, muncul info seperti ini ya. Ada keterangan dari jadwal siarannya. Nah, cuma di sini saya nggak tahu atau nggak muncul info soal kualitas dari gambarnya ya. Apakah ini Full HD ukurannya 1920 x 1080, di sini nggak ada keterangan. Cuma kalau lihat dari hasilnya ini layarnya nggak full ya. Layarnya ada di tengah, jadi ada sisa notch hitam di bagian kanan kiri dan atas bawah. Oke, jadi ini dari daftar channelnya ya. Terus untuk tampilan menu daftar channel, tinggal tekan OK, nanti muncul di sebelah kiri tampilan menunya, menu daftar channelnya. Kalau dari nomor channelnya ini udah urut ya, nomor 1 sampai 26. Nah, sekarang kita cek dari menunya, tekan tombol menu. Nah, ini muncul tampilan menunya. Pilihan menunya ada di sebelah kiri, terus sub menunya di sebelah kanan. Ini ada menu ubah siaran. Ini untuk setting ini ya, daftar siaran TV-nya atau daftar channel, bisa diurutkan atau dihapus, terus ada yang di lock atau dikunci atau dimasukkan ke daftar favorit. Jadi settingannya standar ya, kayak set-top box yang selainnya. Nah, ini kalau mau menghapus semua channel tinggal tekan ini terus masukkan sandi 04 kali, nanti semua channelnya akan hilang. Terus kalian tinggal scan otomatis atau melakukan scan manual untuk mencari channel-channel atau siaran yang baru. Nah, ini untuk mencari siarannya ya. Jadi cari saluran, ini untuk yang manual.
Ini cari salurannya otomatis. Mode pencarian dengan saluran, cari bandnya UHF, VHF. Pastinya pilih yang UHF ya. Atau carinya dengan frekuensi, nanti kalian tinggal input frekuensinya. Kalau kalian tahu ya. Kalau nggak tahu ya, carinya dengan saluran aja. Biasanya ini kalau kalian hafal nomor channelnya ya, dari pemancarnya. Nah kalau kalian nggak hafal settingan-settingan kayak gini, mending kalian pencariannya langsung otomatis aja. Jadi pencarian otomatis kalian hanya FTH-nya pilih tidak biar bisa dapat semua channel. Lalu tinggal kalian tekan cari. Nanti otomatis dia akan melakukan scan channel-channel yang tersedia di wilayah kalian. Jadi nanti tiap wilayah jumlah channelnya pasti beda-beda. Kalau di Surabaya tadi totalnya ada 26 ya, yang sudah bisa kebuka. Nah ini menu LCN, ini untuk yang nomor channel ya. Ini saya off kan. Soalnya kalau di on kan gini, nanti nomor channelnya nggak urut. Jadi nomor channelnya nanti, nah ini nanti nomor channelnya jadi ini ya, besar-besar semua ya, 120. Nah ini langsung ke 30, 31, loncat nomornya atau random ya. Nah ini ada yang nomor 1 malah. Jadi nggak enak kalau dilihat ya. Mending kalian tadi yang LCN-nya kalian setting di off. Ini kalau di off nanti nomor channelnya pasti urut dari 1 sampai 26. Nah ini berubah kan. Jadi nomornya urut nomor 1 sampai 26. Nah oke, selanjutnya menu pengaturan sistem, ada mengatur bahasa. Ini kalian tinggal pilih bahasanya, bahasa Indonesia semua biar lebih mudah ya. Ini kalau kita ubah ke Inggris, jadi pengaturan menunya bahasanya pakai bahasa Inggris. Ini untuk pengaturan menu mending pilih Indonesia aja biar mempermudah ya. Terus ini ada pengaturan untuk sistem TV. Nah untuk sistem TV-nya ini bisa ngatur resolusi video, modus aspek, sama keluaran suara digital. Ini saya biasanya pakai yang 1080 P, yang bisa pakai yang 1080i atau yang P, entah 50Hz atau 60Hz. Untuk modus aspeknya ini ada pilihan auto 4:3, PS 4:3, LB atau letterbox. Terus ada 16:9. Biasanya saya pilih yang auto, nanti akan menyesuaikan dengan TV yang dipakai. Soalnya kalau yang TV tabung LED atau yang TV flat itu aspek rasionya beda-beda. Jadi mending setting auto, nanti pasti otomatis menyesuaikan. Keluaran suara digital atau outputnya ini pilih yang LPCM. Terus ini ada pengaturan waktu ya. Ini saya pilih yang Indonesia ya, wilayahnya. Postcode-nya nggak usah diisi, kosongkan aja. Ini pengaturan per waktu. Ini untuk mengatur waktu saluran ya, atau waktu dari channel. Jadi untuk tiap channel nanti bisa di custom waktunya ya. Misalnya kalau kita aktifkan saluran bangun SCTV, tanggal bangunnya ini bisa kita aktifkan misalnya hari ini jam 9, nanti SCTV baru aktif. Kalau di sebelum jam 9 nanti tidak aktif. Kita bisa setting aktifnya juga durasinya 1 jam, 2 jam kayak gitu. Ini ada lock untuk orang tua juga, tekan 04 kali. Nah untuk menu settingnya, nah ini bisa dimasukkan sandi untuk set top boxnya ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang mau nonton TV, nanti bisa kita setting sandinya, passwordnya. Kalau mereka mau nonton bisa tanya passwordnya ke kita. Ini ada pengaturan OSD. Ini untuk waktu sleep-nya ya, waktu sleep OSD-nya. Ini ada transparansi OSD-nya 10%, 20%. Nah bisa kelihatan kan, semakin besar transparansi, tampilan menunya nanti semakin transparan, sehingga bagian background-nya nanti kelihatan. Nah ini ada pengaturan untuk channel favorit. Cuman ini untuk mengatur slot ya. Jadi sudah disediakan 8 slot. Tiap slot nanti bisa kalian ganti namanya. Misalnya ini kalian ganti namanya adalah berita, jadi khusus untuk channel-channel berita saja. Misalnya di sini kita ganti news, lalu tekan biru untuk OK. Nah, nanti slot yang kedua itu namanya jadi news. Terus kalau kita mau masukkan daftar favorit, masuk ke pengaturan daftar siaran TV ya, atau pengaturan daftar channel, tekan tombol fav di remote. Nah, terus kita pilih yang CNBC ini. Nah, kita masukkan ke news. Nah, nanti kalau sudah muncul logo hati ya, lambang hati, itu berarti ini sudah masuk ke daftar favorit di slot news tadi. Kita pilih ya untuk menyimpan. Nanti bisa kelihatan di daftar channel. Kalau di daftar channel, nah itu kalau kita pilih geser ke kanan muncul news ya, atau tab news. Jadi tab news isinya langsung CNBC. Jadi ini bisa kita kelompokkan sesuai dengan favorit kita atau pilihan kita. Terus ini ada pengaturan deskripsi suara. Cuman ini nggak pernah saya otak-atik, jadi sudah default ya. Ini ada pengaturan multi view.
Ini ada pengaturan lain, ada daya tunernya. Kalau ini nggak usah ya, kita off kan. Tipe memutar saluran, pilih yang semua. Pager off, auto siaga 3 jam. Saya off kan aja. Jadi untuk pengaturan sistemnya cuma ini aja ya. Terus di menu yang selainnya ini ada menu alat. Ini untuk informasi spek dari set-top box-nya dari Venus Brio. Hardware modulnya M3821P. Itu ada hardware versinya MC6721 versi 1.0. SW modulnya Brio, SW versinya DVB-T2, HD versi 1.02. Ini tanggal terupdate-nya 12 Desember 2017. Jadi sudah sangat lama ya untuk speknya atau dari SW yang terbaru. Cuman kalau Venus Brio ini nggak perlu banyak upgrade ya, karena memang nggak banyak fitur-fitur tambahan ya. Jadi memang hanya dipakai untuk nonton siaran digital. Terus ini ada untuk melakukan pengaturan pabrik atau reset ya. Tekan nolnya 4 kali nanti untuk masuk menu reset pengaturan pabrik. Ini ada pembaruan untuk software dengan OTA. Cuman ini nggak perlu atau jarang saya pakai karena memang Venus Brio ini nggak terlalu banyak atau nggak terlalu butuh upgrade SW ya. Karena memang fiturnya ini hanya untuk memutar siaran digital saja. Kalau fitur tambahan lainnya nggak terlalu banyak. Kalau dari YouTube juga, kalau saya cek di sini nggak ada ya fitur YouTube atau fitur koneksi ke internet. Saya tancepin dengan USB WiFi juga nggak ada pengaruh apapun ya di tampilan menunya. Jadi memang set-top box ini tidak ada fitur tambahan kayak YouTube atau setting WiFi ya, atau IPTV juga tidak ada. Cuman fitur tambahannya adalah ada permainan. Jadi di sini ada tambahan permainan Othello dan Sudoku. Terus fitur selanjutnya ada pemutar media ya. Nah ini kan flashdisknya sudah saya tancapin, jadi fiturnya atau menunya ini kebaca. Jadi kita bisa pilih yang ini, pemutar media. Nah ini sudah kebaca flashdisknya ya. Jadi kalian arahkan dulu ke atas kursornya ini. Dengan menekan tombol 1 nanti kursor yang kuning akan mengarah ke logo atau tulisan USB. Kalian tekan 1 lagi, nanti akan pindah ke menu gambar. Kelihatan kan di pojok kiri atas itu menu yang standby-nya adalah gambar. Kalau kita tekan 1 lagi, dia berubah di video. Terus tekan 1 lagi, pindah ke menu rekam. Tekan 1 lagi, pindah ke menu musik. Nah di menu musik ini kita bisa, atau file yang MP3 ini bisa kebaca ya. Nah ini juga bisa play musik. Terus kita coba yang video ya. Kalau gambar ini karena saya nggak ada stok filenya jadi nggak bisa saya coba. Cuman kalau gambar ini biasanya filenya JPG ya. Ini kalau yang video, coba kita play. Oke, jadi ini file filmnya sudah berhasil diputar ya. Nggak ada masalah, lancar. Cuman ada satu kendala. Jadi kalau untuk subtitlenya di sini nggak kebaca ya. Setelah saya tekan tombol subtitle di remote, muncul keterangan tidak ada terjemahan. Padahal di dalam folder video atau film ini sudah saya sediakan file subtitle. Nah pas saya ketik subtitle ini nggak bisa kebaca. Harusnya kalau kita tekan tombol subtitle di remote, ini muncul menu apa ya? Menu untuk mengatur subtitlenya ya. Nah ternyata setelah saya coba-coba, memang untuk settingan subtitle di Venus Brio ini agak unik ya. Jadi untuk subtitlenya sebenarnya bisa atau bisa kebaca. Cuman syaratnya memang file subtitlenya itu kalian harus rename atau kalian ganti nama sama persis dengan nama file videonya. Contohnya yang file film yang satu ini sebenarnya file subtitlenya sudah saya ganti namanya, saya samakan persis dengan nama file videonya. Jadi kalau saya play videonya, nah dia otomatis muncul subtitlenya ya. Kalau saya tekan tombol menu subtitle di remote, ini keterangannya bisa disetting ya, subtitlenya mati. Kalau kita tekan lagi, nah subtitlenya nanti ditampilkan. Nah memang untuk setting subtitlenya agak unik ya. Jadi kalian harus menyediakan file subtitle sendiri. Terus subtitlenya kalian ganti nama sama persis dengan nama file videonya. Jadi nanti dia akan meload otomatis subtitlenya. Terus di sini ada informasi HDD. Ini adalah informasi dari USB eksternal atau penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk. Ini adalah pengaturan PVR untuk merekam, ada time shift-nya otomatis atau jeda, time shift untuk merekam on atau off,
PS untuk merekam on atau off. Untuk merekam tadi bisa masuk ke menu pemutar media ya. Terus kita tekan tombol 1, kita pilih yang direkam ini. Nah, karena memang ini belum saya pakai untuk merekam sama sekali, jadi di tampilan menu rekam ini tidak ada hasil rekam atau hasil recordnya ya. Jadi masih kosong. Untuk melakukan rekam caranya mudah. Kalian tinggal standby aja di channel mana yang mau kalian rekam. Terus kalian tekan tombol record yang ada di remote. Tombolnya yang warna merah ya kalau di remote. Nah, ini sudah standby merekam. Itu ada logo rekam di bagian kanan. Kalau mau berhenti merekam tinggal tekan tombol stop. Nah, nanti ada keterangan berhenti merekam. Kita pilih ya. Nah, ini sudah berhenti merekam. Kalau mau melihat hasil rekamannya, masuk ke menu pemutar media. Nah, di sini kita tekan tombol 1 standby direkam. Nah, ini munculkan hasil rekamannya tadi. Kita play. Ini sekitar 20 detik ya rekamannya tadi. Terus kita exit aja. Oke, ternyata menunya sudah habis. Jadi fitur atau menunya cuman ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 menu dan tadi ada beberapa sub menunya. Oh ya, kalau untuk memunculkan menu EPG atau pengen tahu jadwal siarannya, kalian tinggal tekan tombol EPG yang ada di remote. Nanti muncul menunya seperti ini. Jadi EPG ini adalah menu yang berisi jadwal siarannya. Nah, ini beberapa channel juga masih kosong. Kebanyakan channel malah masih kosong ya. Cuman ini ada Mentari TV, ada O Channel, SCTV HD, Indosiar HD kosong, CNN Indonesia ada, Trans TV ada, Trans 7 ada, CNBC ada. Jadi cuman beberapa channel saja yang sudah tersedia jadwal siaran. Jadwalnya bisa kalian cek di bagian kanannya. Terus di bagian atas kalian bisa cek waktunya ya, ada 21.30, 22.0, 22.30 dan selainnya. Cuman kalau menurut saya dari tampilan menu EPG-nya ini, dari layout atau tata letaknya sedikit sedikit kurang enak atau kurang nyaman aja kalau misalnya kita pakai. Jadi kalau kita langsung lihat tampilan menu seperti ini, jadinya bingung cara bacanya seperti apa. Jadi kita harus lihat dulu, kita coba-coba baru tahu, oh ternyata cara bacanya dari kiri ke kanan. Soalnya kan ada beberapa set-top box yang tampilan menu EPG-nya itu lebih layoutnya lebih bagus gitu ya. Oke bos, jadi itu tadi adalah semua fitur yang tersedia di set-top box Venus Brio. Ya, fiturnya bisa dibilang sangat simple. Kalau fitur tambahannya cuman ada fitur game tadi ya. Selainnya adalah fitur standar dari set-top box, seperti fitur untuk setting OSD-nya, mencari siaran, setting gambar dan audio dan selainnya. Terus ada menu media player dan juga ada menu PVR untuk merekam. Sedangkan fitur tambahan yang mungkin banyak dicari seperti YouTube, IPTV, sama connect ke WiFi itu nggak ada. Jadi Venus Brio ini tidak support juga untuk dongle WiFi. Nah, kalau kalian kebutuhan utamanya cuma untuk nonton channel digital saja, tanpa ada kebutuhan tambahan yang selainnya, Venus Brio ini bisa menjadi alternatif. Ditambah lagi untuk yang Venus Brio ini sudah masuk SNI ya, sudah berstandar nasional Indonesia. Kalau kalian pengen tahu detail harganya, langsung aja komen di bawah, nanti kami jawab. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, bisa jadi alternatif buat bahan pertimbangan kalian untuk memilih set-top box saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.